Yeah. Siap. Halo brother. Halo juga. Gua biasa manggil dia adalah manajerku kalau gue chatting-chattingan. Yoi. Malam ini gue sangat happy dan sangat senang sekali akhirnya gue bisa bertemu lagi bersama manajerku. Pasti geng LSM bertanya-tanya tumben-tumben ya ini si Faris pakai baju warna putih. Jadi kalau teman-teman geng LSM di rumah ngeliat, ini adalah baju kebangsaan gue ketika gue main di dunia e-sport. Jadi malam ini konteksnya kita akan berbicara dengan salah satu ketua komunitas e-sport di Pandeglang, dan yang pastinya para pencinta gamers kita akan bahas tuntas berkaitan dengan dunia e-sport. Oke. Selamat malam manajerku. Selamat malam juga Mas Faris. Jadi kita kenalan dulu ya. Iya, oke. Jadi dia ini memang teman lama gua dan teman dimana gua ngerintis akan berkarir secara profesional di dunia e-sport, mengarah menuju arah profesional, kan tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Nggak ada istilah telat dalam mencoba sesuatu hal yang baru, Iya. yang bersifat positif gitu kan. Apalagi kan industri ini memang sudah disahkan ya oleh Kemenpora pada saat itu kalau nggak salah di PON Papua. Iya. Tora. Betul. Kita kenalan dulu ya. Oke. Jadi di rumah gua sapanya geng LSM. Lu bisa sapa dulu di rumah geng LSM. Halo geng LSM semuanya. Kenalan dong siapa namanya. Oke, siap. Izinkan ya, gue mau memperkenalkan diri. Nama gue Hari Taufik. Visit ya. Gue itu ketua e-sport komunitas di Kabupaten Pandeglang. Wih. Kabupaten Pandeglang. Dengar-dengar kemarin-kemarin gua mendengar kabar gembira. Oke. Ternyata ada medali emas yang berlabuh di Kabupaten Pandeglang. Sebelum gua bahas itu, kita masih panjang perjalanan kawan. Ya. Jadi kabar lu gimana? Apa kabar lu Hari untuk hari ini? Untuk hari ini baik-baik saja, alhamdulillah. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Kemarin-kemarin baik. Kemarin-kemarin agak kurang baik. Kenapa tuh mau gua bahas di sini? Iya. Kalau dari badan gua sih baik sebenarnya. Baik. Iya, kalau kita ngebahas soal e-sport dia tidak baik-baik saja. Nah ini jadi harus tahu, bukan hanya sekedar fun aja main game e-sport Iya. ya. Ada kabar tidak baiknya, mungkin kita ini bisa jadi bahan evaluasi baik itu untuk Betul. individu sebagai player, Betul. maupun itu sebagai wadah organisasi maupun Betul. komunitas. Nah berbicara komunitas geng LSM, karena topik malam ini berkaitan dengan e-sport dan kebetulan gue kehadiran sahabat lama gue, manajerku Hari. Oke, gitu kan. Kita siap. akan ngebahas tentang dunia e-sport. Dia sekarang dia menjabat sebagai ketua e-sport di Kabupaten Pandeglang. Gue mau tanya nih, gimana nih perkembangan e-sport di daerah selatan Pandeglang, Banten? Kalau untuk saat ini sih sebenarnya kurang baik-baik saja begitu. Wah, kurang baik-baik saja saat ini. Ada apa sih Bapak? Ya sebenarnya kurang baik-baiknya kan balik lagi ya, bahwa teman-teman ini kan sebenarnya lebih ke ada bapak mereka nih. Bapak mereka tuh siapa sih gitu kan. Teman-teman kan masih belum tahu nih bapak mereka itu kan wadahnya Jelasin. organisasi gitu kan. Oke. Karena kita mengingat bahwa organisasi e-sport ini kan sudah disahkan nih sama pemerintah ya. Oke. Lebih ke arah prestasi, yaitu melalui sebutinnya nggak apa-apa nih ya. Nggak apa-apa, Kan sebutin aja nggak apa-apa. Dari PBSI, dari SI kan. Oke. Ya. Di Pandeglang ini pada tahun 2020 akhir itu udah ada pelantikan dan ada pengurus SI di Kabupaten Pandeglang begitu pada saat itu. Ya memang pada saat itu jadi teman-teman atau teman-teman komunitas itu udah ada bapak nih. Ya. Oke. Gitu kan. Dan di atas SI itu ada KONI, Bro. Oh gitu susunannya. Susunannya. Oke. Gitu. Aha. Ya pada saat itu memang sudah bagus untuk pembinaan dan lain sebagainya begitu. Untuk saat ini masih kurang baik-baik saja mungkin ya karena mungkin SK sudah habis begitu. SK Bisa jadi. kepengurusan. Bisa jadi. Gitu. Adapun mungkin dengan hal-hal lain begitu kan. Oh masuk.
Apalagi kalau misalkan kita mengingat kalau suatu organisasi itu dipolitisasi begitu. Oh, ya Begitu. bisa jadi. Iya. Heeh. Banyak hal-hal yang memang apa ya sifatnya teman-teman komunitas ataupun e-sport tuh nggak kepikiran sampai ke situ begitu. Yang mereka tahu adalah bagaimana mereka ada turnamen, Oh, ada iya event, dong. mereka tuh ikut begitu. Betul. Gua sebagai player asik. Oke, siap sebagai Karena player. gue mencoba mendalami dunia itu Ya, kan. ya. Emang membutuhkan ruang untuk event, untuk mengasah Betul. mental gitu kan, untuk ya bertemu bersilaturahmi dengan teman-teman komunitas yang lainnya, bertukar pikiran. Tapi kalau konteksnya udah jatuhnya ya mempolitisasi atau apapun itu, nah ini kan akan mempengaruhi psikologis ya, Ya, secara nggak langsung ya, performanya gitu kan. ya. Tapi gimana gairah teman-teman e-sport di selatan sana di Pandeglang, sangat excited banget menyambut dengan industri olahraga baru gitu Iya. kan di e-sport, gimana menurutmu? Sebenarnya kalau untuk tahun 2020, 2022, 2023 tuh bagus banget perkembangan e-sport di Pandeglang tuh sangat bagus. Oke. Bisa dikatakan bagus adalah ya memang itu ada kerja keras dari Esi sendiri sebagai bapaknya eh, komunitas dan atlet e-sport di Pandeglang begitu. Pada saat itu kan memang ada beberapa pembinaan yang lain sebagainya begitu kan. Dan memang pada saat itu bisa dikatakan bahwa pengurus Esi juga begitu ya. Wadahnya teman-teman ini bisa dikatakan paling bagus di Banten. Wow. Begitu. Kabupaten Pandeglang. Kabupaten Pandeglang. Respect. Kala itu. Kalau itu, Kala itu ya. bro. Oke. Aha. Nah untuk kalau mengingat sekarang itu jauh banget gitu. Kalau ingin apa ya bilang kita diagram itu jauh turun tuh drastis begitu. Oh, jadi Semenjak 2023 merasakan hal itu. hal itu karena Dampaknya sangat terasa sama teman-teman iya komunitas ya. betul, Oke. betul sekali. Karena kan kalau kita membicarakan dulu ya gitu kan dulu. Kalau nggak salah kan waktu itu temanku ini Mas Faris nih telepon. Oke. Lu ada di situ dan lain sebagainya kan masih ingat gak? Oke. Ya, ya betul. Masih ingat ya? Diskusi Diskusi begitu kan pada saat itu. Oke, pada saat itu saya cukup senang pada saat itu kan. Memang kalau dibilang pada saat itu saya juga memadai Mas Paris untuk membawa Mas Paris di event yang luar biasa banget ya di Jakarta ya pada saat itu Oh iya, di mana tuh? Piala Presiden Piala Presiden 1. sama ini Terus Ivy League. ya untuk ikut ini apa bukan di PES-nya itu lebih ke apa tuh pada saat itu lupa saya. Yang mana nih gue lupa jadi. Yang waktu itu kita di kapsul itu tuh. Event apa tuh? Oh iya Ivy League. Happy League, oke. Iya. Karena kan itu Di bagus kapsul. kan. Di kapsul ya masih ingat ya. Iya. Betul. Oke. Nah pada saat itu kan saya sama Mas Paris nih sedikit cerita ya flashback lah Ya pada nggak saat apa-apa, itu. nggak apa-apa. Kita berangkat dari Pandeglang ke sana karena kita karena event itu bagus teman-teman buat teman-teman juga. Ke depan itu tuh salah satu buat atlet itu hanya bukan untuk membela daerah, tapi mereka juga bisa membela salah satu klub bola kan. Iya. Liga 2 Liga ataupun 1. Liga 1. Oke. Dari mana sih bisa mencapai itu? Itu dari event itu kan. Salah satunya. Salah satunya ya kan. Nah kan kalau saya berpikir kalau itu difasilitasi diwadahi dengan benar atau dengan Oke. baik, maka kan si atlet itu bisa mencapai hal itu begitu. Iya, top performanya ada di situ. Yes. Ya betul. Dan gue sangat sepakat dengan statement dirimu Bapak. Iya, Bukan betul. hanya jago kandang tapi harus berani keluar untuk Betul. mengasah mentalitas. Ya, betul. Betul sekali. Masih inget aja cerita itu. Masih ingat karena jujur ya, saya juga pada saat itu tuh nggak tahu. Saya seneng banget, malah Mas Paris nih ngajak saya juga nih gitu kan. Iya. Biar saya juga teredukasi dengan event itu begitu kan. Ya event sekelas sebesar itu. Sebesar itu begitu. Jadi bisa jadi jadi kesimpulan gini geng LSM. Jadi gua ngajak kawan gua nih main untuk ke event dan beliau memang nggak tahu pada saat itu eventnya apa. Tapi ketika beliau tahu dan mencoba berdiskusi karena ini sifatnya jangka panjang ya, kita juga penting untuk menjaga kualitas player kita di selatan gitu kan. Berkaitan dengan edukasi event
mengasah mental seperti apa. Nah itu tadi gue udah berbicara jangan jago di kandang, maksudnya berani keluar. Nah itu salah satunya event-event itu harus dicoba karena ini berkaitan dengan mentalitas bertanding. Betul, Sepakat Bapak? betul kita Sangat seru sekali Sangat pada saat seru. itu. dan di situ juga salah satunya kita bisa ketemu dengan atlet seluruh Indonesia loh, Oh iya dong. ya kan? Iya salah satunya, bukan salah satu, iya salah satunya, bukan salah satunya juga tapi Berapa? hampir semuanya. Semuanya betul. Tapi salah satu dari mereka ternyata kemarin ada yang memenangkan Piala Dunia loh FIFA. Bangga nggak kan? AFF. Gue bangga ya. Iya Gue dong. pernah ketemu dia nih, begitu kan? Iya. Pada saat itu saya ngeliat di Instagram kan pada saat itu. Iya. Oh dia dapat juara nih gitu kan? Bangganya luar biasa kan sebelum dia nyampe Piala Dunia. Iya. Jadi kita tahu prosesnya. Ya. Nah itu harus tahu prosesnya. Dan memang pada saat itu ya Mas Faris kita ada evaluasi ya Oh kecil-kecilan. iya dong. Karena untuk menjadi atlet profesional itu teman-teman kita bukan hanya apa ya ibaratnya latihan dan segala macam. Ternyata kalau di salah satu nomor pertandingan di e-sport itu PS itu ya harus dengan apa ya namanya stick ya. Iya, Sticknya itu proper. harus bagus juga gitu. Ya konsol karena pada saat itu gua sendiri mainnya di konsol ya, Iya. main di FIFA gitu kan. Stick mempengaruhi. Memang pada saat itu gua ya modal nekat. Nah, tapi modal nekat gua positif sifatnya. Ya, oke. Controller ya ini sedikit cerita contohnya kan. Kayaknya Bapak aja deh yang ceritain kalau saya nggak seru biar saya menanggapi cerita aja. Gimana Pak keluh kesah saya pada saat itu? Kebetulan dia sebagai manajer kala itu. Ya sebenarnya banyak PR sih buat Ya. ini buat edukasi teman-teman juga ya buat Iya nanti kalau dong. event ke sana itu bukan cuma wah gue mau datang nih ke sana enggak. Teman-teman tuh harus prepare. Betul. Satu dari tempat nginep teman-teman apalagi Pandeglang nih jauh ya gitu tuh. Iya ya betul buat istirahat. Istirahat terus lebih ke alat kayak stick gitu kan. Iya. Terus lebih ke kesiapan mental juga di sana gitu. Karena salah Betul. satunya bukan hanya teman-teman jago tapi mental itu sangat bagus buat di dalam suatu pertandingan. Betul, Terus betul. terkait dengan stick juga sama. Tadi ada cerita lucu teman-teman LSM ya. Iya LSM. Teman-teman LSM nih ada yang cerita yang sangat lucu yang dimana saya juga jujur saya kayak ngerasa malu aja ya di sana. Mas Paris waktu itu jadi atlet, saya jadi manajer nih. Dan nanya, kok ini kok saya leading duluan gitu kan. Padahal saya belum pencet oh gitu loh. Oh iya betul. Nah itu kan ada antara stick dan PS itu yang memang harus nyambung kan. Iya. Kayak gitu sih sebenarnya. Tapi ada poin penting yang memang di samping itu ada evaluasi hal-hal yang memang sifatnya buat ke depan. Tapi ada hal baik juga. Hal baiknya satu kita bisa ketemu dengan atlet pro juga. Kita nonton Iya. dong di sana kon. Oh tahu gitu kan. Euforianya lah ya. Euforianya seperti apa. Memang pada saat itu saya modal nekat juga sama Mas Paris. Ya ingin tahu itu ya Mas Paris ya. Iya dong. Begitu. Karena kita butuh itu. Nah begitu. Dan itu saya tuh berpikir siapa tahu ini bisa kita terapkan di Pandeglang. Iya. khususnya, begitu. Pastinya. Jadi kan baik lagi sama regulasi. Ya Balik lagi sama pengalaman. Itu Betul. yang penting yang harus kita bagi sama teman-teman di Kabupaten Pandeglang di selatan Betul. gitu kan. Mentalitas itu harus dibangun, betul. berkaitan dengan edukasi, ya Betul. berkaitan dengan strategi dan lain sebagainya. Ini kan kita baru berbicara konteksnya tentang gamenya konsol ya, maksudnya Iya. FIFA gitu kan Iya. ataupun PES dan lain sebagainya. Masih Betul. banyak nanti kita akan bahas materi-materi Siap. yang lain gitu kan. Oke, itu salah satu cerita dariku gitu kan. Mm-mm. Mungkin gue akan bergeser berbicara tentang komunitas. Oke siap. Komunitas e-sport di Pandeglang gimana? Aktif kah? Nah untuk komunitas di Pandeglang itu untuk sampai saat ini sih masih aktif. Masih aktif? Jadi mereka tuh bergerak sendiri. Asik. Ini yang ngeri nih. Jadi tahu dia prosesnya. Oke, Merintis dia dari nol. Ya, dia itu bergerak sendiri gitu. Jadi bikin event tuh sendiri, segala macamnya sendiri gitu. Tanpa ada bantuan dari bapaknya mereka. Tanpa ada bantuan. Ya, Sangat begitu. disayangkan sekali. Ya, tapi kan tekad mereka karena bulat, mereka pengen jadi atlet profesional. Oke, ya saya juga sebagai ketua pada saat itu ya membantu dalam segi misalkan teman-teman nih bikin event, saya tuh dekat dengan mitra-mitra, saya masukkan ke Oke. mitra-mitra karena kan dan alhamdulillah saya juga bangga sekali sama salah satunya di FF ya, komunitas FF Pandeglang tuh mereka tuh sampai punya CR Liga loh yang dikasih sama Garena, luar biasa kan? Keren lah. Apa nama komunitas FF-nya? Itu komunitas Free Fire Pandeglang. Pada Pandeglangnya. Pandeglangnya. Keren, Itu ada keren. di Instagram juga. Aha.
Nah mereka juga aktif terus berkomunikasi ke saya mau bikin event lagi segala macam. Terus kemarin juga bikin event dan itu bukan hanya diikuti oleh atlet e-sport yang ada di Kabupaten Pandeglang, Mas Paris, tapi ada sebanten itu ikut semua. Karena memang komunitas ini bukan hanya induknya di Pandeglang, Aha. tapi lebih ada di Bantennya juga. Oke. Untuk FF ya, Aha. gitu. Untuk FF. Untuk FF. Kalau yang games lain kayak Mobile Legend. Nah kayak kalau Mobile Legends tuh kita ada grupnya. Aha. Ada grup juga di WhatsApp begitu. Jadi di situ tuh kayak ada model event yang diadakan oleh IO apa anak-anak muda Pandeglang ya yang kreatif ya kita share gitu, bantu share, ayo kembangkan di situ juga gitu kan. Nah untuk saat ini memang agak sedikit ya tidak menggunakan logo yang dimana memang itu yang harus mengedukasi ya ke teman-teman. Sekarang tuh lebih ke akhirnya balik lagi sebelum ada organisasi ini udah jalan sendiri gitu tuh. Dulu kan kalau ada organisasi atau bapaknya komunitas ini teman-teman tuh izin ke mereka karena ya mereka yang mewadahi dan mengatur sistem keolahragaan e-sport ini. Oke lah, regulasi lah. Regulasi begitu. Oke. Untuk saat ini mereka berjalan sendiri. Berjalan sendiri. Berjalan sendiri. Kok bisa? Sebenarnya ada beberapa faktor. Faktor yang utama adalah mungkin itu terkait dengan SK tadi yang sudah habis pada 2024. Itu dan faktor mempengaruhi. ya dan ada beberapa faktor lain juga begitu. Oke. Kayak gitu sih sebenarnya. Nah itu untuk di Mobile Legends itu ada. Nah untuk PUBG, kebetulan PUBG. kan PUBG ini Mas Paris lebih di PS-nya itu kan harus spek dari handphonenya harus bagus juga. Ah iya betul. Betul gak sih? Kalau spek kenteng kan nge-lag gitu ya. Itu. Nah makanya agak sedikit berkurang nih jumlah peminatnya ataupun atletnya. Jadi berpindah game. Ke Ada yang ke FF, ada yang ke Mobile Legends, ada yang main di konsol PS gitu. Oh iya sih. Kayak gitu. Karena kan melihat perekonomian di Pandeglang itu kan lebih ke apa ya? Beda dengan kota-kota lain ya Mas Faris gitu. Iya. Ini sangat mempengaruhi sih. Mempengaruhi. Equip. Nah balik lagi kalau gua kan jatuhnya control stick ya. Ya. Kalau ini kan handphone. Nah ini saling berkaitan apalagi berkaitan dengan sinyal. Ya betul. Kondisi pada saat itu sama waktu gua main di Ivy League apa Piala Presiden gue lupa. Main di mana ya? Ivy League kalau nggak salah yang ada. Jadi si analognya itu kayak ada buat pengaman si alarm ya, gitu kan. betul. Gue kan mainnya pakai analog. Nah itu mainnya nggak enak. Jadi mentok-mentok di situ. Ditambah posisi baterai lowbat. Nah lowbat kan mempengaruhi juga. Ya. Nah gue nggak gue nggak terlalu detail hal itu sih sebenarnya. Ya, Itu betul. memang kesalahan player. Gue akui kesalahan player. Tapi setidaknya itu jadi evaluasi lah. Ya Untuk betul. kita semua kan. Karena hal sekecil apapun mempengaruhi performa gitu. Ya betul sekali Mas Paris. Yes. Jadi kalau boleh tahu nih, lu di ketua e-sport komunitas Pandeglang ini dari tahun berapa kalau lu starting untuk mengembangkan? Gua itu dari tahun 2018. Wow, cukup lama dong. Cukup lama. Ngembanginnya gimana nih kan gak Berawal mudah. itu kan berawal bisa jadi di situ karena gua waktu itu tuh sebelum di komunitas itu gua tuh lebih ke kayak bikin event. Oh anak IO, Ya, suka bikin event. Iya, event e-sport terutamanya. Oh, event waktu itu. e-sport. Iya. Nah, dari event itu kan gue juga berpikir bahwa wah gue bikin event kalau nggak ada wadah ataupun gue nggak bikinin komunitas kan susah juga nih buat nginfoin-poinnya. Makanya gue bikin nih. Bikin event pada saat itu kan gue milih Mobile Legends dulu, terus ke PS, terus ke P-Fire, kayak gitu. Nah, disitulah udah ada. Akhirnya ya udah gue wadahin dan teman-teman nih ya udah Bang, lu jadi ketua nih. Oke gitu kan. Gas gitu kan. Jadi pemilihan dengan suara terbanyak kali Ya, itu ya. begitu. Dengan berbagai background games Background ya. games gitu. Ih, seru. Pandeglang, setahu gua luasnya itu sangat besar sekali. Betul. Itu gimana nyatuin player-player yang keren-keren yang luar biasa itu untuk sama-sama mengembangkan ekosistem industri e-sport ini. Kan ini kan sesuatu yang baru ya. Kan disahkan sama Kemenpora aja kalau nggak salah Ya. 2020 deh. Ya kan? Ya, betul. Gimana ini? Ya, sebenarnya kan pada saat itu memang sudah ada ya melalui komunitas ya. Komunitas ini kan terbagi ada yang kecamatan Cigosik, ada kecamatan Sumur, ada yang kecamatan daerah selatannya ada kayak Cibaliung, gitu kan. Labuan, Cimanu, Mandalawangi gitu kan. Yang tergabung dalam ya istilahnya teman-teman bilang tuh anak kampung lah gitu, macam lah gitu kan. Iya.
Nah, semenjak adanya ESI datang ke Kabupaten Pandeglang, itu juga dikolaborasi tuh pada saat itu. Oh, di kolaborasi gimana? Dalam artian pada saat itu gua juga pada saat itu mengembangkan, gua diajak nih gabung ke ESI. Oh, lagi mengembangkan. Ya, Ternyata ada ESI, ada ESI, muncul kan sih. ya. Diajak kolaborasi untuk Ya. join gabung. Gabung. Oke. Kebetulan gua waktu itu jadi sekretaris, Oh, sekjen. Bapak Sekjen. Ya. Oke. Dan gue Itu, juga itu tahun berapa itu? itu 2020 akhir. Ya 2020 akhir ya. Ya, tanggal Oh, iya. 19 Desember Wih, 2020. Masih inget ya Ya, tanggalnya. udah 4 tahun lah. Udah tahu berarti ya. Nah, ya makanya pada saat itu Hmm. karena ya ESI juga ya, ibaratnya karena gue juga mempelajari ADRT pada saat itu. ADRT PBSI. Harus dong, penting kan? dong. Iya, iya. ADRT dan lain sebagainya. Gue pelajari regulasi-regulasi. Dan di situ ada yang disebut dengan koordinator ESI di kecamatan. Cuma satu anggota. Oke. Gitu. Ya tadi dengan tujuan yang sama yang tadi Mas Fers bilang untuk menggabungkan Iya. teman-teman yang di panel, apalagi panel itu jauh-jauh ya kan, Iya, luas kecamatan banget. jauh, dari Betul. bawah, bukan lagi belum lagi gitu ya, banyak ya terkait dengan sinyal terutama karena kan olahraga e-sport ini kan lebih ke sinyal terutama Iya, aksesnya betul. itu pada saat itu. Tapi alhamdulillahnya kita hampir mencapai dari 35 kecamatan kita sampai ke 32. Wih, gila. Lu yang ngurusin itu? Yes, gue lah. Gue juga sebenarnya ngucapin terima kasih Respect, banyak. respect. Jadi dari dalam koordinator itu kan bukan hanya peran dari ESI tapi ada peran dari komunitas juga. Oh iya dong. Karena kan orang-orang yang dari komunitas ini yang sudah tahu ekosistem di daerahnya masing-masing, di Betul. kecamatannya gitu Betul, kan betul. masing-masing ya. Gue ajak juga gitu sama mengembangkan gitu. Ya gue sepakat, tanpa komunitas mungkin industri ini akan sulit untuk berjalan. Betul. Ya. Apalagi ya di daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan Yes. akses sangat jauh gitu kan. Oke. Thank you Betul. banget nih buat peran komunitas di Kabupaten Pandeglang yang sudah menghidupkan industri e-sport ini. Total ada berapa kurang lebih Apanya? komunitas? Komunitas itu kan kalau yang ada sekarang itu ada dari Mobile Legend, terus ada dari PUBG ya. Oh, Walaupun memang agak sedikit berkurang anggotanya. oke. Terus ada P-Fire, ada PS juga. Kalau klub sendiri ada nggak binaan klub dari komunitas? Ya itu jadi di dalam komunitas itu yang masuk itu klub-klubnya. Oh, klub-klubnya. Ya. Wow. Perwakilan lah. Iya. Gitu. Contoh kan kalau di Cibaliu, di Cikesik Oke. itu adalah salah satu klub e-sport menggunakan nama desanya sendiri gitu. Oh, oke. Karena ya masuk ketua ataupun kapten ataupun manajernya. Perwakilan Menurut komunitas, ya. perwakilan Oh, begitu. Jadi biar satu pintu informasi ada event melalui komunitas Ya. yang Bapak sedang menjabat kala ini. Ya. Oh, kalau di Enggak, total. kali ini saya udah enggak di ESI lagi. Oh enggak, saya tidak berbicara tentang ESI. Iya, oke. Saya berbicara Ini- tentang ini ya. ketua komunitas Oke, e-sport. siap. Tadi kan klub-klub itu masuk Siap. dalam binaan, Binaan. komunitas gitu Komunitas. kan, perwakilan lah. Iya. Jadi maksud gua ada informasi event gitu kan, katakanlah informasinya dari dirimu gitu, Iya. disebarkan di grup itu. Ya. Akhirnya sampaikan ke daerah-daerah gitu, Ya. perwakilan-perwakilan gitu kan. Nah, betul. Wah itu maksud gua, dari hal segi informasi aja itu sangat dibutuhkan. Ya, Dan betul. sangat sekali penting untuk komunikasi yang baik itu seperti apa. Karena tujuannya jelas. Teman-teman komunitas, teman-teman player itu memang butuh event. Ya, itu. Sangat dibutuhkan. Makanya event sekecil apapun mereka sangat antusias. Apalagi Ya. ada kesempatan untuk mengikuti event terbesar di dunia gitu kan. Ya tahu sendirilah perkembangannya teman-teman geng LSM di rumah Betul. udah melihat kan. Oke lah Indonesia belum juara Piala Dunia timnasnya. Tapi Tapi dunia e-sport, setidaknya kan, kita udah menjadi the Juara best ya. lah ya, juara dunia, Iya, Asia gitu Asia. kan. ya. Ngeri sekali nih. Oke, berkaitan dengan klub e-sport, tadi kan Iya. bilangin sama komunitas. Kalau dikalkulasiin totalnya ada berapa banyak sih klub e-sport di Pandeglang? Pada saat itu Kita nggak berbicara anggota ya, kita berbicara tentang klubnya aja. Kalau anggotanya klubnya pasti ya. Oke, banyak kan. Oke. Kalau bisa hafal ya nggak masalah ada Oke, berapa. Oke, siap. Nah, pada saat itu kita juga kan bikin event nih di 2022. Oke. Untuk apa sih event itu? Karena pada saat itu saya juga bukan hanya saya ada jadi ketua
komunitas e-sport di Pandeglang, tapi saya juga kan menjabat di SI. Karena kan itu Oh, kan iya. butuh data dong. Database. Database Oke. ya kan. Dan yang harus dan data itu kan harus disetorkan juga ke KONI begitu. Aha. Nah, pada saat itu tujuan saya mengadakan event itu salah satunya untuk mendata klub-klub begitu kan. Baik, betul. Nah, itu kalau digabung dari 4 nomor pertandingan, Oke, 4 nomor pertandingan ini pertandingan, ada PUBG, PUBG, Mobile Legends, Mobile Legends, Free Fire, PES. PES. Oke, 4 Nah, itu ada 149. atlet. Bukan, Oh, klub. klub. Wah, banyak gila. Ya. Cuman nih, Cuman gitu kan. PR-nya pada saat itu klub-klub ini tuh tidak apa ya, ibaratnya nggak kayak klub-klub e-sport yang nasional ya, punya sekretariat, manajemen yang baik. base camp. Nah, kayak gitu. Nah, itu hanya Wah. sekedar mereka tuh bikin tim gitu kan, klub tuh gitu. Nggak ada manajemen yang baik. Ya, Gitu. paham. Kalau misalkan mereka punya, tapi ada sampai saat ini masih berdiri ya pada saat itu saya menjabat kayak Pipa Persil gitu kan. Terus ada kayak misalkan dari tim daerah selatannya itu ada kayak Altana, Oke. Altana e-sport tuh. Oke. Masih ada sampai saat ini berdiri banyak lah gitu. Oke. Kalau dibuka datanya ya, Ya pasti saya banyak. ingat. Cuman ya, yang lainnya yang tidak mempunyai manajemen ini itu sebenarnya itu PR sih. Ah. PR bagi kita untuk mengedukasi kepada Iya. klub-klub itu gitu tuh. Hanya jadi teman-teman ini bukan hanya sekedar untuk bertanding main gitu, tapi manajemennya harus dirapin. Wah, itu sangat penting. Itu. Keberlangsungan sebuah klub itu sangat penting. Betul. Keluh kesah komunitas apa sih? Kalau gua boleh tahu dari segi player, klubnya udah tahu apa sih yang mereka cari? Ya sebenarnya kalau kesah mereka itu untuk saat dulu itu kayak apa ya, mereka itu pengennya adanya event ya kan. Iya dong. Kegiatan-kegiatan bukan cuma hanya di kota. Mhm. Tapi ya kayak roadshow gitu. Karena kan Pandeglang ini luas ya, dari kecamatan ini jauh Oh iya, betul. gitu kan. Oh, Akhirnya kan mereka pengennya adanya nggak cuma di kota nih, ayo di wilayah selatan segala macem. iya. Ya sebenarnya untuk tahun 2022 sampai 2003 itu alhamdulillahnya aman semua. Karena memang Aman. pada saat itu masih kita bisa fasilitasi. Kayak contoh waktu itu ada untuk perwakilan ya. Di apa namanya itu kalau di organisasi di SI itu namanya ada Porpop. Ada Porpop, terus ada yang namanya Kejurprop itu kejuaraan tingkat provinsi. Oke, kalau Nah, Porprov, kalau Porprov itu pekan olahraga kabupaten, provinsi sorry. oh berarti ada tingkatan-tingkatan Ya, nih. cuman bedanya kalau Porprov itu pemerintah yang mengadakan. Oke. Kalau Kejurprop itu organisasinya, SI-nya. Oh, gitu. beda-beda ya. Beda-beda. Mhm. Nah pada saat itu kita ada seleksi dong dan ada request dari teman-teman. Gimana Oke. kalau ngadainnya di tengah-tengah gitu kan. Akhirnya di Menes, pada saat itu di Kecamatan Menes. Oke. Alhamdulillah. Nah untuk saat ini tuh kesannya lebih ke kayak kok SI dulu sama sekarang tuh beda gitu. Gimana nih, beda rasa Bedanya apa itu gimana? ya dulu kan wah aktif-aktifnya, kenceng-kencengnya gitu. Sosialisasi, event segala macam. Ya sekarang redup. Gitu. Teman-teman tuh banyak menanyakan gitu kan, terutama kepada saya sendiri nih. Gitu kan, menanyakan, "Bang, kan ada apa nih? Ada apa?" Ya saya juga ya kurang tahu juga begitu kan. Yang jelas saya punya komitmen dalam diri saya gitu kan. Karena saya juga hobi ya di e-sport ya. Gitu. Ya saya kalau ya mau bilang walaupun saya di organisasi atau saya tidak di organisasi, saya akan masih mengembangkan e-sport di Pandeglang. Respect. Gitu. Respect. Harus dong, karena industrinya udah jelas. Iya. Sebenarnya udah Industrinya bagus, jelas. udah baik. Iya, iya. Apalagi kan kemarin kita baru euforia kemenangan. Ya. Ya kan? Yes. Ngeri kali nih Bapak nih. Ya. Komitmennya. Harus Ya. dong, harus gua dukung lah manajernya. Iya. Karena kan kenapa ya? Karena saya semangat banget itu, saya juga kalau misalkan teman-teman di bawah saya itu nggak WA atau nggak apa, saya nggak bakal semangat. Kan teman-teman yang semangat terus, masih ayolah kita ini lagi, ayo bikin event lagi. Semangat saya makin tumbuh, makin terus, ayolah gitu kan. Faktor Kalau- relationship ya. Itu karena saya tuh pada saat itu jadi ketua di komunitas ataupun saya punya jabatan di SI gitu ya. Saya tuh langsung menyentuh ke teman-teman gitu tuh.
Sampai saya memperjuangkan pada saat itu saya cerita ya di sini ya. Membangun itu sulitnya luar biasa gitu, apalagi dengan kondisi Pandeglang yang memang banyak ibaratnya jauh lah jarak-jaraknya. Iya, betul. Pada saat itu saya lagi seleksi atlet. Waktu itu ada pusat pelatihan untuk mengikuti Porpop pada saat itu di Labuan. Ya saya juga sebenarnya ya ini nggak diduga sama saya kecelakaan pulang dari situ. Aduh. Iya, yang menyebabkan kaki saya patah sebelah kanan. Gitu. Makanya saya juga kan kalau lihat lagi prospek, perjuangan saya udah jauh gitu tuh. Mementingkan gitu karir masa depan atlet-atlet di Pandeglang, yes. khususnya Selatan. Yeah. Wow. Respect dong buat teman-teman yang selalu ngasih semangat. Terima kasih nih teman-teman semua nih. Apalagi yang emang begonya di komunitas ya. Iya. Jadi komunitas itu hidup ya karena teman-teman juga sebenarnya. Betul. Dan beruntung juga kalau misalkan teman-teman ketemu beliau nih seperti kawanku ini yang memang pure, totalitas dan peduli dengan ekosistem ini karena dia udah merasa nyaman bersama teman-teman komunitas. Betul. Kalau nggak nyaman mungkin udah nggak peduli sama dunia ini. Ya betul. Biar lebih semangat dan lebih segar, baiknya kita minum aja dulu. Ini ada minuman kesehatan bro. Waduh. Yes. Ini minuman dari seseger itu. Ini best sellernya adalah Summertime. Jadi lo bisa cobain semuanya yang ada di sini. Tapi gue mau minum ini. Cobain aja sama lah. Yang ini dulu aja. Ya udah nggak apa-apa. Jadi ini airnya gulanya dari gula singkong. Alami banget, sehat banget lah. Herbal gitu ya, minuman herbal ya. Iya cobain aja loh. Siap. Jadi buat teman-teman geng LSM, kalau lagi panas, enak banget kalau minum ini pakai batu es ataupun disimpan di freezer. Segar kan? Segar banget. Benar kan? Ya. Gua tadi kan berangkat dari Pandeglang ya, teman-teman. Pandeglang. Datang ke sini minum ini jadi nambah seger. Mantap kali nih. Mantap. Gua ngedengar tentang prestasi Pandeglang. Ya. Pulang bawa medali emas. Oke. Wow. Gua di situ akhirnya gua bisa mendengar kabar bahagia itu. Di dunia hal yang baru tapi setidaknya itu membuat satu kebanggaan lah. Khususnya orang Selatan Pandeglang gitu kan. Bisa diskusikan cerita itu. Main game apa sih yang bisa membawa medali emas gitu kan. Orang tua kan kadang perspektifnya udah macam-macam kalau bicara tentang dunia game. Karena mereka berbeda di era yang eranya mereka dan era kita udah jauh berbeda. Bisa kasih tahu emas apa sih yang didapat? Ya pada saat itu kan ada Pekan Olahraga Provinsi yang dimana 2022 itu tuan rumahnya di Kota Tangerang. Nah di situ salah satu cabang olahraga e-sport itu dipertandingkan dan itu bukan eksebisi, itu perolehan medali. Luar biasa kan? Luar biasa. Jadi kalau teman-teman sobat LSM yang nggak tahu maksudnya kayak eksebisi ataupun perolehan medali itu bedanya apa nih? Bedanya nih kalau perolehan medali itu ketika kan ini cabang olahraga bukan hanya e-sport, banyak ada 43 cabur yang memang tidak bisa saya sebutkan ya. Ya yang e-sportnya aja. Yang e-sportnya ya. Ketika kita dapat medali emas itu akan mempengaruhi poin peringkat kita nih Kabupaten Pandeglang. Yang bertanding ada apa aja? Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, semua Kota Serang. Kota kabupaten seluruh Provinsi Banten. Provinsi Banten, oke. Provinsi Banten. Nah kalau eksebisi kita dapat juara tapi tidak mempengaruhi ke peringkat. Iya beda. Itu bedanya. Nah disitulah yang memacu kita ini pertama kali e-sport juga pertama kali hadir, SC-nya juga pertama hadir di Pandeglang. Pada saat itu ya kita semua saya sendiri sama teman-teman semua komunitas atau organisasinya bekerja keras untuk bagaimana kita mendapatkan medali gitu kan. Apalagi saya apalagi dengan banyaknya cemoohan ya sebenarnya. Itu cemoohan yang memang menganggap bahwa Pandeglang inilah daerah kampungan lah segala macam lah. Itu sebenarnya saya nggak apa-apa bilang seperti itu dari kota kabupaten lain itu malahan memicu semangat kami untuk mendapatkan medali gitu. Ini jiwa mental petarung. Ya pada saat itu tuh sebenarnya kita itu
banyak yang memang ya makanya ya pada saat itu kenapa banyaknya event, entah itu komunitas yang mengadakan atau teman organisasinya, itu buat bagaimana pelatih yang telah kita siapkan melihat potensi teman-teman di situ. Oh iya dong. Nah kan begitu. Jadi seleksi itu bukan hanya diambil pada saat ada seleksi, tapi dilihat dari event. Misalkan Iya. ada event di kota ini, itu tuh ada tim kita nih datang ke situ. Oh yang juara sih ini, terus kita seleksi itu selama 1 tahun itu, gitu. Jadi riset dulu ya. Ya. Nah udah seperti itu, udah punya komposisinya. Nah ini dinamika yang memang, luar biasa yang emang harus saya hadapi pada saat itu. Saya berjuang sendiri datang ke KONI ceritanya. Ditanya sama KONI ya kan. Ya. Ditanya sama KONI. KONI itu yang memang harus mendaftarkan itu ke tuan rumah ke Kota Tangerang. Karena kan ini program dari KONI. Oh, Porwab ini. Oh, secara prosedurnya KONI yang mendaftar. KONI Oke. begitu. Saya ditanya dong sama KONI Paneglang pada saat itu. Apa tuh? Saya datang sendiri dengan memberanikan diri dengan tekad bulat. Semua nomor saya harus perjuangkan diberangkatkan oleh KONI. Oke. Pada saat itu. Iya. Karena kan ada di kota di kabupaten lain gitu kan ada salah satu nomornya yang tidak diberangkatkan. Gitu Kenapa kan. itu? Ya memang saya nggak tahu itu balik lagi ke birokrasi yang ada di sana. Oh beda-beda ya. Beda-beda, kebijakannya. beda-beda kebijakannya. Oke, lu Faik nih masuk nih ke ruang KONI ya. Ya kalau KONI sendiri ya kan. Sendiri. KONI ada 3 orang di depan. Oke. Gue memperjuangkan, gue ditanya gitu. Berapa nomor yang akan dikirim? 4 nomor gue bilang. Ada FF, ada PUBG, ada PS dan Mobile Legends pada saat itu kan. Iya. Ditanya targetnya apa? Wah sedikit agak ke pressure kan pada Langsung saat itu. to the point target ya. Ya target pada saat itu. Saya bilang untuk PUBG memperoleh perak, PS itu di perunggu dan FF itu ada di emas dan Mobile Legends itu ada di perunggu pada saat itu saya bilang ke KONI. Oke. Nah yang ditanya itu yang emas. Kenapa Mas Ari bisa bilang kalau FF itu bisa emas? Waduh saya juga agak sedikit pressure lagi tuh. Hal yang wajar dong. Yang wajar. Ya saya bukain di sini biar teman-teman nanti ketika Nih. mungkin masuk ke SC ya tahu prosedur yang Iya. KONI gini. Bener gak sih? Nggak apa-apa, Mas jadi Faris ya? biar geng LSM tahu nih, prosedurnya seperti apa. Jadi atlet itu seperti apa. Berawal dari komunitas kah atau individu sendiri. Butuh ruang, gue kemana ya menyalurkan bakat. Nah nih dia alhamdulillah gue beruntung sekali. Maksudnya satu udah lama gue gak ketemu sama manajer gue. Kedua sebenarnya ini buat teman-teman geng LSM semua yang merasa ambigu. Maksudnya betul. abu-abu. Cuman sekedar main gak tahu arahnya kemana. Nah maksud gue hobi lu tetap jalanin, yang sekiranya berprestasi, uang mah ngikutin. Yang penting prestasinya Itu. dulu, uang Itu, ngikutin. betul. Akan ada banyak endorse gitu kan. Ya, Salah satunya seperti itu gitu kan. ya betul. Kita cari tahu dan gali lebih dalam apa sih yang ingin disampaikan sama kawan gue itu. Ya, Terus? siap. Nah gue ditanya kan, bagaimana dapat emas? Akhirnya gue jawab. Ketika tim ini sudah dibentuk dan kita main nih uji coba lawan Kota Serang misalkan, lawan Kabupaten Lebak dan lain sebagainya, itu persaingannya kita juara terus. Makanya saya bisa mengatakan pada saat Berjuara ini terus. sebenarnya Oke. saya buka di sini dong nih. Sebenarnya kita juga waktu itu pas saya uji coba berapa sering kalah sebenarnya. Gitu. Ya nggak apa-apa. Karena tekad bulat saya gitu, bagaimana caranya nih sudah di pressure teman-teman saya ini biar berangkat gitu. Iya. Yang 4 nomor pertandingan yang dimana itu 2 tahun kita buat tim ini gitu kan. Buat tim ini buat mewakilin Paneglang gitu Gak kan. mudah 2 tahun loh. Dan harus tahu gitu ya Mas Faris ya, buat teman-teman LSM juga. Geng, gue panggilnya geng. Oh geng ya sorry. Geng LSM. Geng LSM. Oke, terus. Jadi pada saat itu saya tuh bertekad bulat sini. Saya ke pelatih juga, saya nggak mau bawa pemain-pemain dari luar Paneglang. Saya pengen melakukan SDM-nya itu semua dari Paneglang. Ye, gokil. Gitu. Saya bayar pelatih ataupun menjadikan kamu sebagai pelatih atau penanggung jawab di tim Porpop ini ya Oke. bukan SDM yang di luar yang kamu angkat, tapi SDM dari kita. Begitu. Iya. Bagaimana caranya bisa jadi juara kata saya. Gitu kan. Makanya kita juga kan waktu itu kan banyak sekali event-eventnya kan Mas Faris ya. Iya, Pada saat itu banyak-banyak eventnya. Ya di situ kan kita udah membuka peluang buat pelatih memilih atau menilai atlet. Ya, kesempatannya. Kesempatannya. Oke. Gitu. Dan saya bilang saya tidak akan ada intervensi ke pelatih dan saya nggak mau ada pengurus
yang lain ataupun dari komunitas yang kenal juga mengintervensi pelatih ini. Wah ini ada kedekatan sini. Itu tidak ada, itu pure dipilih oleh pelatih. Gitu kan. Oke. Nah pada saat itu akhirnya pada saat itu SC itu cuman 4 nomor pertandingan diberangkatkan, tapi 11 orang doang dari 23. Jauh banget. Jauh kan, semua nomor diberangkatkan, tapi 11 orang dan 23 orang yang jauh diakomodir gitu kan. Yang diakomodir. Ya dari 23 atlet, belum lagi kita punya pelatih. Pokoknya total semua kontingen, ofisial dan atlet itu ada 28-30-an lah. Tapi yang diakomodir maksudnya 11 doang. Dan sama satu pelatih. Jauh banget. Ya udah itu sudah menjadi pilihan saya mau berangkatkan, ya berarti nanti saya harus memikirkan dari hal lain gitu kan. Jadi cuman 11 lah ya difasilitasi, intinya itu. Ya. Selebihnya ya uang saku sendiri. Ya ada, terus selebihnya saya juga harus laporkan karena kan di sini saya juga punya pimpinan kan. Oh iya. Ada ketua harian, ada di atas saya itu ada ketua harian dan ada ketua umum. Oke. Saya bilanglah ke ketua umum. Responnya gimana? Oh bapaknya atlet. Wadahnya ini ya. Oke, laporan. Nah, alhamdulillah dia juga membantu begitu. Alhamdulillah. Ya. Respon dan membantu begitu. Ya sudah, akhirnya semua urusan terkait administrasi dan lain sebagainya sudah kita bereskan oleh KSB yang ada di SC itu pada saat itu. Nah, akhirnya berangkatlah nih. Berangkatlah, langsung kita berangkatlah di Tangerang. Saya juga ikut pada saat itu, memang ditunjuk oleh ketua umum untuk mendampingi. Padahal saya bukan tim dari Porto Pandeglang kan pada saat itu. Oke. Saya ikut mendampingi di sana. Pada saat itu kita main itu di PUBG dan FF. Pada saat itu yang main duluan berhadapan dengan kota-kota lain yang KTP-nya nembak lah, ada yang memang orangnya orang masih ada Jakarta kayak gitu ya. Masih ada ya. Ya, kalau saya kan bertekad pas mau main aja mereka kalian kalah nggak jadi masalah, kalah dengan terhormat karena kita orang-orang Pandeglang. Kalah dengan secara terhormat itu yang respect habis. Oke. Gitu. Karena sekarang gini Mas Faris, pada saat itu kita mengembangkan event ada, sosialisasi ada, tapi tiba-tiba kita bawa dari luar kan lucu banget. Buat apa kita ada SC di Pandeglang? Sakit hati dong play. Ya kan begitu, kasihan kan teman-teman ekosistem yang di bawah begitu pada saat itu. Makanya kita itu berkomitmen pengen bawa atlet ini yang dari asli lah, domisili di Pandeglang. Bagus dong. Gitu. Nah, makanya bagus dong. Kemarin main, alhamdulillah tuh, saya udah deg-degan, udah ditelepon sama Koni, Pak Hari ini belum ada nih medali. Saya tuh bilang, aduh, gitu kan, ya udahlah, Bismillah Pak, nanti juga ada, saya bilang gitu kan, meyakinkan lah, padahal hati saya tuh deg kan. Nah, ini belum lagi ketua saya menanyakan gitu kan, mempresur, kapan ini dapat medali, bla 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 bla, ya gagal di satu nomor kita di nomor PUBG. Sudah dinyatakan sudah tidak bisa mendapatkan medali. Gagal lah ya. Semua sudah berjuang kan. Oke. Ada 3 game lagi nggak? Ada 3 game lagi. Oke. Nah itu di game PUBG. Di Free Fire. Nah Free Fire ini sebenarnya banyak dinamika yang memang terjadi. Tapi saya nggak bakal sedetail itu. Soalnya ini takutnya sampai subuh nih. Mas Faris gitu tuh. Gak apa-apa kok, baterai gue aman kok, udah nyala sama listrik. Santai saja. Nah, sebenarnya pada saat itu ada dinamika di FF. Tapi itu saya sudah tahu kesalahan dari pelatih. Oke. Jadi buat nanti pelatih e-sport ya atau komunitas itu jam itu harus benar-benar dipahami. Waktu. Yes, harus dipahami. Kita tidak bisa menyalahkan panitia pada saat itu. Oke. Walaupun memang kita bisa menjudgment, itu kesalahan panitia. Maksudnya waktunya asal jaya. Itu kan ketentuan mereka gitu tuh. Oh iya dong, regulasi mereka mungkin kan. Yeah. Pada saat itu tuh kita main, datang nih sore. Datang siang. Ada pengunduran jadwal nih. Tiba-tiba mainnya jam 6 sore. Oke. Ya kita juga banding dong, menanyakan. Ini kan waktunya kita, beribadah. Karena kan e-sport mengajarkan bukan hanya cuman kita bermain, tapi kan ketika ada ibadah ya kita stop dulu dong. Olahraga mana Mas Faris yang misalkan ibadah masih tetap main kan nggak ada aturannya juga kan. Makanya kita itu karena itu mungkin mereka
yang mengadakannya, ya kita suka tidak suka ya harus terima kan begitu. Akhirnya kita udah terima. Nah, diambillah keputusan oleh pelatih FF ini pulang ke hotel pada saat itu, ke mes. Karena menunggu di sana atlet kasihan lama, mending balik dulu ke hotel, latihan lagi. Masuk akal, logis, pulang latihan. Pulang latihan lagi, saya udah bilang ke pelatih nih cerita ya. Datanglah masuk ke kamar saya. Bang, gimana nih ini men, ya udah saya juga sudah menentukan surat segala macam. Ya udah, main itu harus jam 6 kata saya. Kalian ini karena ini kita di kota Tangerang kan waktunya jam kerja pulang, kata saya udah berangkatnya jam 4. Saya bilang gitu. Karena lumayan jauh nih dari hotel pada saat itu. Jebak macet ya. Nah, berangkatnya 4:30. Iya. Ya kan? Datang ke sana jam 6:30. Iya. Kita udah masuk ke match pertama. Iya. Kita kan dapat poin di situ. Waduh, padahal saya sudah memperjuangkan bahwa ini akan medali emas kan pada saat itu. Iya. Akhirnya dengan bismillah lah saya bilang, yaudah. Saya datang ke situ, bismillah, untung lolos itu. Dua-duanya, karena pada saat itu satu dari 8 kota kabupaten harus ngirimin dua tim. Gitu. Akhirnya, alhamdulillah saya lolos. Nah besoknya fighting spirit mereka, alhamdulillah dapat perunggu. Tapi ada sedikit yang memang saya ibaratnya penasaran lah gitu. Itu poinnya bayangin. Yang pertama dapat emas itu Kabupaten Serang. Dengan poin kalau nggak salah ya 89. Keduanya itu Tangsel. Oke. Itu 88. Kabupaten Pandeglang 87. Jadi beda 1-1 poinnya. Bayangin. Iya. Wah di situ nyesek banget ya gitu tuh. Pengen kalau ini ayo main lagi lah gitu. Iya. Gitu ya udahlah, kita dapat perunggu tuh. Medali pertama. Saya laporan aman. Medali pertama. Aman kan? Nah besoknya kita ada PES yang sebenarnya ya itu juga evaluasi diri saya lah gitu. Segala sesuatu apapun itu kita nggak boleh kalau istilah ini mah menganaktirikan ya. Kalau dalam game itu kita harus sama. Kalau jangan kayak misalkan saya kan jadi ketua nih, di sini ada game ini, saya itu harus sama gitu. Oh, jangan pilih kasih. Ya. Tidak disangka-sangka kan mereka dapat juara emas. Yang tidak Saya disangka-sangka. nangis kan di situ. Kenapa nangis? Saya terharu dan saya menyadari diri bahwa saya salah pada saat itu. Oh, Anda Kenapa saya nangis pada saat itu? Ya karena pada saat itu ketika manajemen tim ini meminta anggaran segala macam, itu lebih ke PUBG terus yang dibanggakan. Bukan PES. Jadi itu kan ada kesalahan saya juga dong, gitu kan. Ya udahlah, tapi jadi menyesalnya di situlah ya, tapi ada harunya adalah salah satunya saya bisa bawa medali gitu ke Pandeglang. Ini salah satunya, ini tuh sejarah teman-teman, sebenarnya bukan karena aku ini sejarah teman-teman. Gitu. Jadi bukan karena tadi ya. Sebenarnya kalau di Porpop gitu, Mas Faris ya. Porpop itu tidak ada nominal kayak hadiahnya. Iya. Gitu kan? Tapi ada kebanggaan tertulis dalam sejarah Porpop 2022 itu Pandeglang dapat medali emas. Itu yang mahal tuh situ tuh sertifikat dan sebagainya. Iya. Dan harus tahu teman-teman ya, itu si atlet itu banyak yang telepon Mas Faris. Oh ya? Ditawarin sama klub inilah, klub itulah. Nah. Dari situ, tadi itu kan dari bawah ya, kayak tadi yang awal-awal kita ceritain ya. Betul. Itu teman-teman. Jadi jangan selalu mindsetnya, saya dapat duit. Enggak, jangan, uang kan ikutin, benar gak Mas Faris? Yoi, uang itu mengikuti. Dan yang paling hebatnya adalah apa coba Mas Faris? Apa itu? Mereka itu terpilih mewakili Provinsi Banten ikut ke Prapon. Biasa kan? Itu bangga loh. Coba jalur eksklusif, tapi mendapatkan jalur eksklusif itu tidak mudah, butuh perjuang. Nice. Dan itu adalah salah satunya kita bisa, dan itu yang buat saya sedih dan bangga adalah teman-teman ini asli KTP dan domisili tinggal di Kabupaten Pandeglang. Iya, dan gue tahu siapa orangnya. Nanti lu yang gue sebut datang sini ya, gue bawa medali emas lu ke sini, oke? Oke, harus. Gue respect. Tadi gue garis bawahi, ini sejarah di Pandeglang. Betul, gue akui. Dari dulu sampai sekarang, gue baru denger ini medali emas. Iya. Ya kan? Ya, paham. Apalagi di industri ini gitu kan, yang masih baru. Setidaknya bikin gua bergairah kembali untuk berkompetisi. Walaupun secara karir profesional gua udah tutup lembaran buku dalam bentuk dunia sepak bola ya, geng LSM. Tapi masih ada kesempatan gairah bertanding itu melalui jalur e-sport. Yes. Soalnya gini ya teman-teman, belum tentu e-sport ini akan dipertandingkan lagi.
Iya di betul. Porpor. Karena mengingat tadi itu kita balikin ke pengurusnya, bapaknya itu. Iya Kan betul. begitu, kalau tidak diurus ya gini, ya gimana? Kan itu PBSI-nya bukan ya? ranah, enggak, bukan PBSI dari Oh. provinsi dan tingkat kabupaten kotanya, kan sudah Oh, habis dari- SK-nya. Dari pemerintahnya juga Iya. ya. Oh iya betul. SK-nya, balik lagi SK-nya nggak diurus Pak tuh ya udah gitu kan. Kayak gitu sih. Oh berarti mau nggak mau, ya pemerintah udah harus pantau juga dong. Iya, Ini kan. ya harus. Karena kenapa? Wajib. Karena kan itu kan sudah ada track record loh di KONI. Salah satunya cabang olahraga e-sport bisa mendapatkan medali. Kan begitu. Iya. betul. Harusnya kan mereka, strategi apa yang mungkin biar kita ini kan, ini loh olahraga unggulan di Pandeglang kan begitu. Udah bukan unggulan lagi kalau udah dapet emas malah Yes. prioritas. Dan pada saat itu yang bikin saya bangga adalah Apa tuh? pengurus ESI pada saat itu tuh datang ke Pandeglang loh, pengen tahu bagaimana pengembangan Pandeglang gitu di industri ini. Oh. Luar biasa nggak? Datang ke kantor KONI terus ketemu sama kita. Disidak gitu ya untuk meeting. Iya, kalau kita mah kunjungan gitu tuh, kunjungan kayak dikunjungin. misalkan ternyata Pandeglang nih kayak gini loh cara nerapinnya gitu. Belajar mereka tuh malah ke kita. Kan seharusnya kita yang dari kampung tuh belajar ke mereka. Kan gitu. Ya nggak ada masalahnya. Kok. Berarti mindset orang-orang Pandeglang Selatan ternyata Wih, luar biasa. lebih smart, lebih maju, lebih cepat. Kenapa saya bilang kampung Pandeglang? Karena pada saat itu di PUBG oke. kita itu sama atlet yang dari mereka itu dibilang Pandeglang mau kampungan, bilang gitu. Itu sampai mau ribut kan segala macam ya, tugas topoksi saya meredamkan mereka kan. Udah kalian tuh jangan kepancing, kalau kepancing emosi kalian tuh akan acak-acakan di pertandingan, di permainan. Betul. Akhirnya benar terjadi kan. Iya. Gitu. Teman kata-kata itu juga bagus memotivasi teman-teman di game lain. Jangan kira Pandeglang kalah di satu gitu tuh di cabang olahraga nomor pertandingan itu. Lihat dia olahraga lain gitu di cabang. Emang apa yang salah dengan orang kampung? Nice itu. Itu jadi pertanyaan buat diri lo sendiri nih yang suka menjudge atau membuli anak kampung. Hati-hati loh. Hati-hati loh kalau ngomong. Kalau udah dapat medali gold mau apa? Ya begitu. Dari situ kan bangga, ada ketua umum juga datang ke situ, dia Iya. sedih gitu kan, sedih, Oke. bangga mungkin kan, dia senang juga begitu pada saat itu. Kebanggaan bagi dia juga gitu kan. Terus saya juga senang dan kita juga pulang ke Pandeglang juga bangga juga ya bawa medali gitu kan. Terus juga dapat beberapa bulan ada apresiasi dari pemerintah daerah gitu Oke. kan. Terus dari kita juga sebagai pengurus SI-nya juga ada, dari ketua umum kita juga ada sebenarnya itu. Terus yang setelah itu beres ada PR juga masih tugas kita ya, bagaimana caranya buat PON kan jadi gini, kalau dapat medali emas itu ada poin buat Oke. mewakili provinsi Iya. ke PON. Nah makanya Pandeglang, kemarin Pandeglang lagi aja yang mewakilkan Berangkat tuh. berangkat. Hasilnya gimana? Hasilnya alhamdulillah kita Banten tidak lolos di Alhamdulillah. Prapon. Jadi gini, kalau tidak lolos begitu, kita kan harus mempelajari, benar nggak? Kenapa nih nggak lolos? Apakah dari atletnya? Evaluasi. Ya, karena tadi itu e-sport ini bukan hanya atlet itu hebat, Iya. tapi dari alat-alat tadi, equipment tadi, Mas Equipment Faris. teknologi betul. Ya, tadi apakah PS-nya, apakah mungkin pembinaannya, apakah Iya. mungkin sticknya atau bagaimana begitu. Karena saya juga nih untuk mendapatkan medali emas itu kan bukan 1 bulan, 2 bulan, 1 minggu, 2 Persiapannya. tahun, Iya. gitu kan? Kayak gitu. Nah kemarin tuh ada evaluasi dari kita, malahan dari tingkat kabupaten yang memang kita juga kan itu karena itu atlet kita harus bertanggung jawab dong. Oh iya dong. Tapi cuman udah kalau di bawah mengatasnamakan provinsi ya itu Pemprov yang harus yang bertanggung jawab begitu, entah dari pembinaannya, fasilitas yang lainnya gitu. Karena kata mereka lucunya adalah kenapa gitu kita pada saat itu mainnya di hotel, di kasur, di kamar, kan nggak layak kali. Oh iya dong. Terus nggak pakai sinyal. Bayangkan ya Mas Faris, Gimana mah? bayangkan Mas Faris, dari Papua, Kalimantan datang loh ke Jakarta. Buat apa atletnya datang? Karena mengejar sinyal sampai 100 Mbps. Kita yang dekat dengan kota masa nggak kepikiran. Itu yang jadinya. Dan yang paling lucunya adalah alat PS-nya itu ngambil dari Pandeglang. Lah, kan dekat ke kota. Ya gak tahu. Kita saya. Nah itu kan makanya di situ harus, karena saya tadi itu ketika kita tidak mendapatkan sesuatu itu harus jadi pelajaran buat kita ke depan. Kan begitu. Dan yang sudah kita dapat medali itu kita harus pertahankan itu untuk menciptakan atlet-atlet lagi. Kan begitu. Gua sepakat sama statement lu. Sepertinya lu ngobrol menggebuk-gebuk.
Biar nggak serem minum dulu siap dikit. minum dulu ya. Siap bro, minum dulu. Iyalah. Main di kamar, kompetisi di kamar, sinyal nggak ada. Kan ini jadi PR. Iya. Iya, gimana ya? Gitu sih. Yang penting mah maksud saya gini ya, buat komunitas-komunitas e-sport juga ya ke depannya yaitu salah satunya memang terutama buat para apa ya, perwakilan komunitas ya yang ada di kecamatannya begitu ya. Ya. Eh, harus benar-benar lah mengedukasi ataupun hal lain gitu terkait itu. Karena kan sifatnya ketika ada isi ini kan bagus ya. Buat Bagus. ranahnya ke prestasi begitu. Bagus. Tapi saya tuh cuman hanya ingin berkata bahwa ketika kita mengedukasi teman-teman kita juga harus edukasi diri kita sendiri begitu. Oh itu penting. Karena memang jangan sampai kita mengedukasi ke bawah gitu grassroots kitanya juga melakukan hal yang salah. Itu kan ada lucu itu yang menjadi dinamika yang sekarang di Pandai. Oh itu sekarang menjadi dinamika apa nih? Begitu Mas Mungkin Faris. masuk kategori egois. Ya mungkin kayak gitu kali ya. Saya juga bingung dan saya juga Ya. saya itu bukan hanya cuman statement tapi dari teman-teman ya di grassroots di bawah tuh WhatsApp saya ngeliatin oke. bukti segala macamnya. Udah Kok bersuara. ya sudah bersuara. Dulu kita ini harus ini loh, harus gitu loh, harus izin loh gini. Tiba-tiba kok dia yang ngajur kita, dia yang malah gini gitu. Jadi kan itu kan menjadi dinamika tuh besar yang tanpa disadari loh. Pastinya akan menumbuhkan apa ya kekisruhan yang Nice. tak terduga. Nice itu. Jadi api-api kecil mulai bermunculan. Nah, itu. Ini akan menjadi kebakaran kalau tidak diselesaikan Nice. secara baik-baik. Itu Mas Faris. Apalagi diabaikan. Nah, Iya, harapan mereka dan masa depan mereka akan seperti apa kalau ya. atasnya bikin ambigu. Kan Nah. attack panik gitu kan. Ya, betul. Betul sekali. Apa itu? Hah? Oh drum. Kaget gue. Kaget gue juga. Jadi ada insiden dikit. Ada sedikit di balik layar. Ya berarti itu dinamika yang sedang berjalan. Berjalan itu. Sekarang sampai saat ini. Begitu. Oke. Kita akan ngebahas tentang dinamika, cuman kita belum ngebahas satu pertandingan lagi. Apa? PUBG, kita belum ngebahas itu. Udah, Mobile Legend yang Kan belum tadi- dibahas. Oh, Belum, Mobile Legend ya? Belum. Oke, Mobile Legend gimana? Kalau tuh Mobile kabarnya? Legend itu sama nggak sesuai target tapi dia keempat. Segitu pun menurut saya bagus. Emang target berapa? Dapat perunggu 3. Perunggu. Oh, Tapi menurut saya segitu bagus karena memang mengingat di PUBG itu saya lucu juga ya. kenapa tuh? Harusnya kan kalau misalkan pertandingan seperti itu udah sekali daerah ya udah daerahnya tuh yang diangkat. Ini pemainnya ada yang pemain MPL, LG kan main juga di sono. Lah, Di event kok itu. gitu? Nggak Kuratornya tahu. gimana? Ya mungkin kan tadi itu KTP-nya dibuatkan Oh, gitu masih loh. ada yang kayak Masih gitu. ada Mas Faris Ya karena kan itu kan Allah. tadi itu inilah event Porpop ini adalah suatu ajang buat kayak eksistensi di dunia olahraga khususnya bagi 8 kota kabupaten. Ya. Cuman kan tadi caranya gitu loh. Ayolah, sudah saatnya move on, memikirkan Itu. regenerasi selanjutnya. Yes. Tadi kan itu. di awal diskusi sudah dikasih pembicaraan yang sangat dalam gitu kan. Ya. Bagaimana loyalitas untuk mementingkan teman-teman komunitas atau regenerasi selanjutnya itu penting karena bukan buat kita, buat masa depan ekosistem dan industri ini. Iya. Terutama aset buat komunitas, tempat berkumpul silaturahmi, Yes. sebuah klub gitu kan. Yes. Apa nggak bangga? Apa nggak kasihan tentang masa depan atlet itu yang harusnya mereka ada di sana, tapi banyak jigalan. Come on. Nah, Ayolah. Jadi geng LSM jangan pernah takut dengan hal seperti itu. Gue yakin smart semua teman-teman geng LSM nih. betul. Tetap fight, tetap fokus pada tujuan apapun sektor bidang industrinya. Ya, betul. Ya. Dinamika. Ya, tapi ini ada tambahan juga nih ya buat iya, teman-teman apa tuh? nih. Apa tuh? Sobat LSM ya. Geng, gua manggilnya Geng LSM. Geng. Jadi ketika ini memang arahnya sudah berprestasi, misalkan buat para orang tua ini ya terutama. Buat para orang tua, e-sport ini sebenarnya bagus kalau diarahkan baik begitu. Iya. Nah kemarin saya sampai sedih lah begitu ya. Saya juga nggak menyangka awalnya memang saya tidak tahu awalnya. Wow. Ada salah satu atlet orang Cibaliung, kecamatan Cibaliung, dia pengen sekolah kayak sama satu Pandeglang. Iya, oke. Berhubung zonasi kan,
Ini kan nggak boleh dari dari luar, bener gak sih zonasi? Zonasi lagi-lagi. Zonasi Iya, ya iya, kan. iya, zonasi. Akhirnya kan ada yang ditetapkan oleh pemerintah melalui jalur prestasi, Oke, masuk akal ya jalur kan. prestasi. Nah si anak ini tuh bagus prestasinya di bidang olahraga di e-sport, punya medali juara 1 tingkat kabupaten Pandeglang. Wah, Masuk keren. sekarang sekolah di SMA yang dia mau lewat sertifikat itu. I see. Kan? Oke, oke. Saya juga saat itu kaget tuh ada orang tua datang ke saya minta cap segala macem. Oh, legalisir. Maksudnya legalisir lah begitu. Karena saya pada saat itu menjabat menjadi sekjen. Datang, lolos anaknya. Datang lagi ke rumah mengucapkan terima kasih segala macem. Saya sama orang rumah saya juga kaget gitu kan. Ya wah alhamdulillah kalau saya tuh bilang senang juga kan. Itu kan menjadi apa ya. Ya selama ini banyak yang saya perjuangkan juga ya ini hasilnya gitu. Bukan hanya untuk saya tapi untuk masyarakat Pandeglang. Gitu sih. Respect manajerku. Gitu Mas Faris. Oke. Kemarin itu. Jadi makanya sertifikat itu sangat berguna banget. Oh iya dong, apapun bidang sektornya ya presnya mau di e-sport, mau di sepak bola, bulu tangkis, itu sangat mempengaruhi gitu kan. Betul. Jalur-jalur ya itu tadi untuk masuk universitas gitu kan. Ya. Salah satunya nih project Nah, film gua nih. Jadi kawan-kawan geng LSM ini sebenarnya ini belum gua ceritain ini terkait dengan prestasi ya. Biar kita sharing kan. Oke. Jadi adanya program LSM ini sebenarnya gara-gara kekosongan waktu kita sih di rumah produksi di production gitu kan. Ini production house gua gitu kan. Background kita memang bikin film, selebihnya ada advertising. Jadi ya teman-teman geng LSM mau berbisnis seputar media bisa calling gua gitu. Komentar atau email gitu kan. Berkaitan dengan prestasi gua sepakat. Berawal dari iseng, ini harus digarisbawahi geng LSM. Berawal dari iseng. Punya keresahan, punya ide, punya kreativitas dan ada jalannya untuk belajar apapun. Baik itu belajar secara otodidak, mencari melalui internet, ya kan, YouTube dan sebagainya. Ya, kita bikin film lah. Dan kita ditunjuk dari seluruh Indonesia, perwakilan untuk 17 kota di Indonesia untuk terlibat dalam project. Gua sebut aja yang nggak masalah, platform View gitu kan. Nah, ya kita terpilih. Gua nggak tahu kenapa mereka memilih kita gitu kan. Pasti kan ada penilaian-penilaian tertentu. Kita dikasih challenge untuk bikin film. Filmnya tentang urban legend lah, bisa dikatakan seperti itu. Kita buat film tersebut. Kita nggak berharap kita juara. Kita hanya pure totalitas. Kita meeting, breakdown semua kru, tim dan sebagainya, punya ide punya bagai, breakdown meeting sampai final script jadi. Hasil akhirnya jadi nih, finalisasi. Terciptalah naskah skenario. Kita syuting. Kita syuting enjoy nikmati karena itu sesuatu yang menarik menurut kita gitu. Di luar ekspektasi ternyata film kita berhasil mendapatkan Grand Prize. Berkaitan dengan edukasi pendidikan. Sebesar 500 juta rupiah. Oh, luar biasa. Setengah miliar bro. Ya kan? Dan itu dialirkan dananya untuk pendidikan. Di salah satu kampus di Jakarta, Institut Kesenian Jakarta. Nah, maksud gua di sini sobat geng LSM berkaitan dengan cerita prestasi gitu kan. Mulai aja dulu. Tahu bakat, jalur apa yang akan ditempuh kita nggak tahu, dan itu berkaitan dengan situasi dan kondisi. Betul. Tapi mindset, mental dan karakter itu harus dibangun karena punya tujuan yang jelas. Ini harus digarisbawahi. Kalau nggak punya tujuan ini akan acak-acak. Terlepas dari itu ya ekspektasi gue pada saat itu yang di film oke lah gue dapat grand prize setengah miliar. Di luar ekspektasi ternyata film gue tayang juga di 17 negara di Asia. Wih luar biasa. Plus satu lagi di Eropa. Di Paris Prancis gitu kan. Ada kerjasama lah badan lembaga pemerintahan kalau pada saat itu Bicraft gitu kan. Untuk dipromosikan di film festival de Cannes Paris Prancis. Nah maksud gue jalur-jalur hal itu hal yang tak terduga. Betul. Terutama prestasi di e-sport ya salah satunya bisa masuk ke ranah dunia pendidikan melalui sertifikasi itu. Ya kan. Yang berkaitannya halangannya adalah zonasi. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa mendobrak itu dengan satu sertifikat keahlian yang sangat terarah. Pentingnya komunitas tuh informasi di situ. Dan terutama ya wadahnya ini nih bapak-bapak ibu-ibunya nih bagaimana cara pengelolaan ya menurut gua kan untuk pembinaan, edukasi gitu kan.
generasi selanjutnya prospeknya secara manajemen seperti apa. Nah makanya gue beruntung dan bersyukur sekali malam ini gue bisa diskusi sama dirimu, manajerku. Siap. Manajer gue pribadi untuk urusan e-sport. Gue serahin semua pada dia. Dan Iya. gue rasa ini layak untuk kita sharing buat Betul. teman-teman geng LSM, buat teman-teman semuanya yang ingin ya berharap apa sih ke depannya dunia e-sport itu. Iya betul, karena kan ini dunianya digital, nggak akan pernah habis ya. Iya nggak bakal Bener nggak ada. sih? Jejak digital justru makin lama makin mantap. Ya Bapak Hari. Betul. Jadi Pandeglang itu tempatnya luas sekali. Dan gue beruntung lu bisa menggabungkan dari berapa tadi total 35 sampai 32 ya. Iya. Itu nggak mudah loh. Gimana sih cara teman-teman komunitas berkumpul, kan otaknya nih ada di lu nih. Gimana cara menghidupkan mereka untuk saling bersilaturahmi? Untuk latihan bersama, istilah anak e-sport mabar atau main PS bersama. Gimana lo menyatukan mereka semua koordinasinya? Ya. Sebenarnya awalnya itu kan dari dulu kan saya tuh punya kos-kosan di rumah. Oh punya kos-kosan Bapak? Ya bukan punya saya, Oh bukan. punya kakak saya gitu Oke kan. oke. Cuman itu kan kos-kosan itu kan ada yang dari Cipaliung, ada yang dari Pandimbang, ada yang dari Cikesik, ada yang di Cimanggu, berbagai macam kecamatan yang memang jauh di daerah selatan sana dari kota Oke. Pandeglang kan. Nah mereka itu kan datang ke sini mengimba ilmu untuk masuk ke SMA 1, SMA favorit. Oke iya iya. Ya kan dekat rumah saya begitu. Dari situlah saya pada saat itu melihat teman-teman ini main game segala macem gitu kan. Nah terus lebih ke kayak saya juga kan ada interaksi nih ngobrol. Akhirnya saya tuh diajak nih sama mereka, bang ini ada komunitas juga loh gini. Yuk ngopi lah. Misalkan di satu kafe kayak gitu. Oh pindah-pindah ya? Ya bisa pindah-pindah. Jadi kayak cari teman gitu kan. Saya juga main tuh di situ tuh. Ikut terlibat. Ikut terlibat juga. Oke. Karena kalau tidak ikut terlibat ya kita nggak tahu kan. Iya iya. Gitu kan. Akhirnya saya ikut terlibat terus. Itu dari semenjak tahun 2012 ke sini. Terus semenjak ada game-game sekarang lagi booming lah ya. Kayak Mobile Legends dan lain sebagainya. Aha. Nah disitulah, terus kita bergabung ya udah bikinlah komunitas. Nah di situ waktu itu pada saat itu Mobile Legends dulu, ada FF baru muncul lagi, adalah ini. Jadi kayak gimana ya, kayak kita ngobrol nih, kayak dulu kan kita nggak pernah ketemu ya Mas Faris ya lama ya. Tiba-tiba Mas Faris tuh, Iya. wih gue bro mau masuk, gue juga mau jadi atlet nih gini. Nah seneng tuh ada Mas Faris. Nah, sama di komunitas tuh kayak gitu. Oke. Karena saya punya teman saya adik gue juga main nih, coba dibimbing nih, biar nggak cuma main doang. Iya betul, butuh hal itu. Kan gitu, akhirnya mainnya apa beda nih FF, akhirnya dia juga terus gitu, bikinlah Instagram segala macamnya dan lain sebagainya sampailah sekarang. Nah untuk membentuk di kecamatan ini tadi itu saya lewat teman-teman yang tadinya dulunya ada yang ngekos di rumah saya gitu. Lu kan bukannya waktu itu main ya, udah lama nih ketemu, dia kuliah di mana entah di mana, saya tapi cepet WA masih ada. Oke. Saya chat kan, lu bukannya main ya e-sport, yuk sama-sama kita kembangkan e-sport di Pandeglang. Oke. Tapi jangkauan gua itu kabupaten, lu kecamatan lu. Ayo bang siap gitu. Di situ. Di situ ya. Ya berawal dari ngopi. Berawal dari ngopi. Ngopi dari minum ini kali ya. Kita minum ini dulu ya, Karena setelah minum ini ada sesuatu yang ingin gue sampaikan yang akan berdampak besar buat teman-teman semua. Ya betul siap. Berawal dari ngopi dan minum ini. Ya gitu sih. Oke. Awalnya mah. Berawal seperti itu dan akhirnya terbentuk gak kerasa ya kan dari Nggak 2018 sampai saat ini. Sampai saat ini. Tapi wajar lah ada dinamika yang terjadi dalam Ya. kubu komunitas atau apapun Ya, itu wadahnya gitu kan, itu wadahnya. hal yang lumrah. Tapi lu merasa dengan adanya dinamika yang terjadi penting gak sih untuk baik itu untuk secara personal, secara tim klub, secara komunitas atau gimmick-gimmick drama itu sudahilah dan akuilah, maksudnya cari titik temunya seperti apa. Gimana itu Mas? Ya kalau itu sih sebenarnya dari teman-teman komunitas itu udah ada, atau dari teman-teman yang ini juga ya dari yang kecamatan itu. Memang mereka juga berkomitmen. Tadi itu kan sebelum ada si wadah ini kan mereka sudah berkembang duluan. Aha. Nah makanya mereka berstatement ketika saya berstatement. Jadi mereka tuh nunggu saya nih berstatement. Saya berstatement. Walaupun saya tidak ada di wadah itu ataupun di organisasi tersebut, saya juga masih mengembangkan e-sport. Dulunya kan sebelum ada itu kita sudah berkembang lebih jauh. Oke.
adanya itu tuh cuman ke lebih arah kita dinaungin oleh mereka. Ya tadi itu saya sebut mereka tuh bapak kita gitu. Iya, iya, iya. Itu sih. Jadi teman-teman juga sepakat bahwa tadi itu masih mengembangkan. Sekarang tuh masih ada Mas Paris. Nanti insya Allah sih tanggal tanggal 7-8 itu ada event juga Mobile Legends di Pandeglang. Oh gitu. Dan ini kerjasama antara suatu organisasi juga. Juga masih mengembangkan juga. Bagus lah. Masih ada begitu. Kayak gitu. Karena kan untuk mencapai itu kan bukan hanya prestasi, kita kan bisa masuk ke klub yang lain juga gitu tuh. Jadi Iya. alhamdulillah makanya kita berkomitmen aja karena kan dari awal sih sebenarnya dari komunitas. Karena kan pada saat itu kan saya itu senangnya ke teman-teman itu satu visi dan satu tujuan. Oh harus dong. Makanya walaupun ada misalkan wadah lagi atau bapak itu kita tuh masih kompak terus di bawah mah gitu. Iyalah. Kayak gitu sih. Makanya tetap kita masih mengembangkan e-sport begitu. Memang sih kita juga saya pribadi emang sangat butuh nih bapak ini karena ataupun organisasi tersebut gitu untuk mengembangkan e-sport di Pandeglang karena kita kalau tidak bisa bekerja sama dengan baik atau dengan pemerintah dan lain sebagainya kita hampa. Gitu. Iya, mau nggak mau lah. Mau nggak mau. Baik dari pemerintahnya ataupun Ya. dari pihak ESI dan Nah, PBSI-nya Ya, gitu kan. kalau Dari PBSI pusat. kan sudah beres di pusat mah, Ya, di pusat, sudah ya. pemilihan juga dan Ya. sudah ada juga ketuanya ya. Ini tinggal di kota kabupatennya. Ya maksudnya sampai ke bawahnya lah ya. Ya, ke bawahnya Maksudnya yang belum. ini saling berkaitan satu sama lain gitu kan. Betul. Banyak hal yang harus dipahami bersama. Iya. Maksudnya komunikasi yang baik biar berjalan sesuai Iya, tujuan betul. apa yang diinginkan. Yang kayak awal lagi lah ya. Iya dong. Gitu. Betul. Ya memang kita juga pengen kayak gitu. Cuman kan balik lagi itu kan dibalikin ke ketua organisasinya ya. Oh iya Ya lah. misalkan beliau mengadakan kongres atau untuk pemilih regenerasi beliau begitu. Tapi kan sampai saat ini kan komunikasinya itu yang memang nggak tahu bagaimana begitu. Oh. Teman-teman udah siap juga kalau nanti diundang atau lain sebagainya. Kita masih welcome, nggak ada masalah apapun sebenarnya. Cuman ya Oke. tadi itu karena kita juga nggak bisa tiba-tiba kita yuk kita bikin nggak bisa. Itu harus ketua umumnya Iya. langsung itu. Iya, Walaupun sudah jabatan ini sudah habis, tapi kan masih ada tanggung jawab untuk mengganti ketua yang baru. Oh iya memang. Itu aturan dari KONI juga dan itu emang organisasi olahraga lain ya sama Mas Faris kayak gitu. Ya memang seperti itu bukan regulasinya Betul, kan. Baik betul. olahraga apapun itu. Iya Ya, betul karena Mas kan Faris. ini berkaitan dengan masa depan regenerasi selanjutnya. ya kan? Begitu betul. Iya dong, Betul. harus diselesaikan dengan baik lah. Nah itu makanya kalau misalkan emang ada misalkan undangan ke teman-teman atau lain sebagainya ya teman-teman mah masih welcome ayo gitu. Kayak gitu sih. Ya, semoga sesuai harapan yang diinginkan gitu kan. Ya. Ya mudah-mudahan segera terselesaikan dinamika yang ada di selatan. Oke. Tapi yang pastinya gua respect Oke. karena masih pada semangat nih apalagi di beberapa hari ke depan ada eventnya gitu kan. Ya. Gua akan selalu support gitu kan untuk kegiatan itu gitu kan. Ya. Nah, gua mau nanya nih. Dari sekian banyak atlet, berapa sih atlet di Pandeglang? Dari 100 berapa tadi klub? Banyak lah. 128 Banyak. klub. Banyak. Banyak lah 1000 mah ada kali. Dari beberapa game. Iya dari berbagai game kalau Iya. di total. Karena kan atlet itu kan ada yang memang Anjir. ada yang dari anak sekolah, ada yang dari mahasiswa, Aha, terus ada yang umumnya. banyak. Banyak karena kan di komunitas juga nih kayak misalkan PS itu rata-rata usia yang 30 tahun ke atas. Rata-rata. Terus di Mobile Legend itu, nah itu baru Mobile Legend itu banyak. Ada yang umuran masih pada muda-muda, sekolah, Ya itu berarti masuk. di atas 1000 lah ya. Ya kurang lebih segitu. Mantap. Apalagi kalau misalkan kita ulangi lagi sekarang lebih kali. Kalau kita penataan ulang ya baru. Iya, Karena kan itu makanya masih pakai tahun 2022. Ya bisa jadi lebih. Bisa jadi lebih banyak. It's okay, wow. Gue cukup terkejut geng LSM dengan nominal atlet yang ada. Sayang loh dari sekian di atas 1000 atlet masa nggak bisa sih Ya. meneruskan regenerasi medali emas selanjutnya baik di tingkat nasional pun tingkat internasional. Ya. Ya kan? Dari sekian banyak atlet udah ada belum sih atlet dari Pandeglang yang dikontrak sama klub-klub besar baik itu di semua berbagai cabang olahraga ya. Ya. Kalau di PES atau di FIFA kan ada liga gitu kan yang lagi rame. Kalau yang untuk saat ini sih sebenarnya ada di Mobile Legend. Oh ada. Ada Mhm. itu Witch itu si Witch. Oke. Ada yang orang cekek. Main di mana dia? Dia main dulu itu di A8 dan gue dengar kabar terakhir tuh ada di Onyx kalau nggak salah tuh, tapi di MDL-nya.
bukan di mantep MPL-nya. dong. Saya dapat kabar ya. Ya nggak apa-apa, berawal dari situ kan Ya. bisa naik lagi grade-nya Ya. gitu. Keren. Masih ada komunikasi? Terakhir itu saya ajak Porpop, saya komunikasi, dia nggak diizinkan kan sama manajernya karena kan mereka mah udah sistemnya gaji loh. Udah ikatan kontrak Masih, lah ya. iya. Kemarinnya pas PON untuk mewakili Banten kan minta izin juga ke kita dari provinsi. Terus kita lobby dia, kata dia nggak diizinin juga sama klubnya. Itu balik lagi kan ya sebenarnya. Iya, Kayak gitu kebijakan sih. dari klub lah. Dari klub, kita Jangan juga- salah loh. Jadi atlet pro player itu udah sistemnya gaji dan kontrak loh. Ya, Nominalnya nggak tanggung-tanggung. yes. Belum gaji pokok, belum gaji endorse. Nah, hati-hati loh. Maksudnya kalau mau serius ikhlaskan karena hasilnya baik. Hasilnya ada dan ekosistemnya Betul. sudah ada. Ada lagi selain dia? Pandeglang? Ada kemarin cuman nggak sampai di kontrak, tapi udah ikut kayak trial disebut di e-sport tuh. Banyak kalau trial mah, Oh banyak. banyak. Bolanya gimana? Kalau iya kenapa? Bolanya gimana yang kemarin dapat gold itu? Oh, yang bola itu waktu itu udah sempat ikut tes di ini Perserang. Oh Perserang. Iya. Oke. Terus? Terus pada saat itu memang karena mungkin saya juga tidak memaksakan ya, atletnya juga ada kesibukan lain. Oh iya. Jadi dia nggak benar-benar Secara fokus. Kalau difokusin mungkin bisa mewakilkan Perserang. Iya. Mungkin. Ya, balik lagi sebenarnya pilihannya dari personalnya. Ya kita mah hanya kayak gue kan kayak memfasilitasi aja nih. Yo, nih ada dari Perserang ini. Nah itu kan balik ke atlet doh. Iya mengarahkan. Mengarahkan lah. Betul. Dan tugas lu gua rasa dari 2018 dari lo suka bikin event, anak IO, bikin komunitas dan akhirnya lu masuk salah satu wadah yang dinamakan ESI. Gua akui loyalitas lu dalam bekerja dalam industri ini, gua respect abis wah. Iya. Manajerku, kesayanganku dalam dunia e-sport. Siap. Jadi geng LSM gua tuh suka diskusi sama dia seputar dunia e-sport. Iya. Yang pastinya ada sesuatu yang besar yang gua udah siapin sama dia gitu kan. Nanti Oke. pasti gua kasih tahu. Iya. Nah, berkaitan nanti tuh udah. Yang gua denger ternyata dunia e-sport itu masuk ke ranah pendidikan. Betul. Jatuhnya ada, mungkin di angkatan gue zaman ini istilahnya ada ekstrakurikuler ataupun ekskul. Apakah Iya. itu benar? Ada. Benar itu. Benar ada. Gitu. Cuman kan nggak kayak olahraga lain. Ya tadi itu kan udah masuk juga kan kalau wadahnya si organisasinya nggak jalan kan nggak jalan juga. Karena kan SDM pelatihnya kan dari organisasi. Oke. Gitu. Balik lagi gitu kan. Cuman itu sudah ada dan itu sudah dipertandingkan di O2SN 2023. Oh, 2 tahun yang lalu ya? Di 2 tahun yang lalu. Sudah dipertandingkan. Sudah dipertandingkan. Cabornya apa aja? Cabornya hanya baru itu karena pertama kali. Jadi untuk pertandingan itu PES pada saat itu. PES. Sekolah lagi. Dulu gue zaman sekolah kalau main PES mulu dimarahin Yes. gitu kan. Tapi sekarang ternyata gara-gara main game bisa masuk sekolah coy. Sertifikat Yes. itu. Pengen tahu nggak? Apa Ini tuh? ceritanya ya teman-teman ya. Dia itu sekolah pada saat itu di SMA 14 di Pandeglang. Dia adalah salah satu atlet yang memang jatuhnya nakal. Nakal itu jarang sekolah atau lain sebagainya. Oh iya. Dia hampir saja tidak naik. Berhubung dia mewakili sekolahnya untuk ikut ODSN tingkat provinsi mewakili Kabupaten Pandeglang. Itu dia jadi naik. Tapi kita emang pada saat itu saya dari organisasi harus memantau dia. Oh iya dong. Dia itu pada saat itu dia kelas 2 mau naik ke kelas 3. Nah saya harus pantau dia juga. Nah saya bilang juga ke orang tuanya, ke dianya. Saya juga dibilang sama sekolahnya, lu percuma hebat di e-sport tapi lu gak peduli ke pendidikan lu sendiri. Oke. Gue bilang gitu kan. Akhirnya dia, ayo kita bareng-bareng lu sekolah gitu tuh. Akhirnya alhamdulillah dia teredukasi sekarang besoknya udah lulus si anaknya. Selamat atas kelulusanmu gitu kan. Ini harus digarisbawahi geng LSM bukan berarti lu boleh sebebas mungkin main game. Memang tujuannya bagus lu ada prestasi gitu. Iya. Tapi jangan sebisa mungkin lu bolos kayak gitu enggak. Kita enggak mengerti kalau bisa butuh pendampingan lah ya. Nah pendampingan agar lebih terarah aja hobi lo. Nah, untuk saat ini itu udah dijalanin di Pandeglang, di sekolah-sekolah Pandeglang untuk eskul itu atau belum? Untuk eskul itu kemarin sih hampir udah mau ya, berhubung karena memang kita juga butuh waktu untuk sosialisasi apalagi ke sekolah ya, ke gurunya gitu. Pada saat itu. Karena tapi waktu itu kita udah pakai sistem yang namanya sosialisasi dulu. Sosialisasi itu kayak ngejelasin soal e-sportnya dulu nih.
itu ada beberapa sekolah dan kita juga sudah izin ke KCD ya, Kepala Dinas Cabang, Dinas Pendidikan yang ada di Pandeglang. Oh, udah masuk ke Dinas Pendidikan Pandeglang? Sudah izin lah kita. Iya, soam. Ya, soal. Responnya gimana tuh? Mereka mendukung sosialisasi ini. Oh, mendukung. Mendukung dan Wow. mereka merekomendasikan dengan diturunkan surat oleh mereka. Iya. Boleh. Jadi waktu itu inputnya adalah kita sosialisasikan ke sekolah-sekolah. E-sport itu apa, prestasinya lebih ke kayak gitu kan. Terus udah kayak gitu nanti Oke. outputnya adalah kita bikinkan piala pelajar Oh, e-sport. biar antar pelajar. Nah ke depan baru kan ekskul itu bisa muncul karena buat ekskul Oke. itu latihan kan ada piala pelajar gitu tuh buat seorang pelatih itu Ada kan. targetnya. Ada target kayak gitu. Cuman kemarin tuh apa ya istilahnya hanya beberapa sekolah karena memang mengingat organisasinya kembali gitu tuh. Karena kan memang ada yang memang pada saat itu kita juga nggak bisa fokus juga ke sekolah juga gitu tuh. Oke. Pada saat itu kan ada berbenturan dengan event lain gitu. Hmm. Kan saya juga nggak bisa bergerak sendiri tanpa membantu teman-teman. Iya dong, masa Kan bergerak gitu. sendiri. Kan ada bapak, ada ibu, Ada ketua saya gitu. ada iya. Maksudnya itu penting gitu. Gitu sih. Berarti itu belum direalisasikan ya piala pelajar? Belum. Kalau Oke. piala pelajar. Tapi kalau untuk sosialisasinya itu udah ke SMA 13, SMK ke SMA 11, terus ke kampusnya Sisip Banten Raya. Pada saat itu udah ke beberapa kampus juga udah loh. Malahan kampus itu malah siap memberikan beasiswa jika piala pelajar ini dilaksanakan. Jadi yang menang itu dapat beasiswa dari kampus. Respect, sama. respect. Gitu. Keren. Cuman ya tadi itu ya ada beberapa hal yang memang tidak bisa tercapai. Dan itu sudah Oke. MOU dengan beberapa kampus. Satu Oh, kampus. sudah MOU? Sudah. Oh, Banyak juga. Dari STIA Banten, dari STKIP Mutiara Banten. Hmm. Ada mereka. Malah mereka kan antusias juga. Antusias kayak nawarin udah main di kampus saya aja kan gitu. Mungkin kan lebih mengarahkan kayak ke oh di sini ada olahraga juga kayak gitu kan di Iya. kampusnya terus itu lain sebagainya gitu. Itu akan dikasih beasiswa. Akan dikasih beasiswa tuh, Ya, geng LSM. rencananya itu pada saat itu programnya dan itu Pada sudah saat itu. pada saat itu sudah ada MOU-an. Malah saya jadi malu nih ditanya sama pihak kampus. Oh, iya ini kapan, ini dong. kapan, ini kapan kan Ah, saya kan gimana? nggak bisa ngejelasin dalaman rumitnya kan. Paling saya alasannya kita lagi ada program ini padahal tuh ada dalaman rumit yang memang tidak bisa saya ungkapkan pada saat itu ke si guru nanti kan judgementnya jelek juga. Saya kan juga harus melindungi di sini unsur pimpinan-pimpinan saya dan lain sebagainya begitu. Pada saat itu Nah, Mas sekarang Faris. kan publik udah ngeliat nih, lu udah berstatement. Nah, gimana nih menanggapinya? Eventnya kan sudah berlalu. Ya. Secara SK kan wadahnya udah lagi off lah ya, belum diselesaikan gitu kan. Ya. Nah, gimana nih untuk ya maksudnya ketika lu bertanya lagi seputar dunia beasiswa, Ya. biar tenang nih teman-teman di sana gitu kan. Ada harapan, lu nanggapinnya gimana nih buat teman-teman geng LSM semua? Ya sebenarnya ya apa ya ibaratnya semuanya juga ya termasuk saya juga harus kita membuang ego juga gitu. Jadi agar nanti terkait beasiswa ini kan juga bagus gitu untuk kepentingan semuanya kan terutama atlet gitu. Iyalah. Jangan ego kita dibesarkan yang cilaka kan ibaratnya atlet pasti ya. Cilaka, iya. Cilaka ya gitu bahasa Sunda gitu kan. Terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya gitu. Maksudnya kan yang dirugikan lah. Ya. Atlet kan gitu karena Iya keegoisan kita gitu. Kayak gitu Iya. sih. Ya, mudah-mudahan harapan gua. Ya, mudah-mudahan harapan gua program yang belum direalisasikan gitu pada Iya. periode saat ini bisa Sama saya juga berharapnya seperti itu. Oh, sama ya. Sama. Biar suaramu saya wakilkan. Iya wakilkan saja Mas Faris. Karena kan saya juga sudah tidak di situ. Iya. Ya kan? Berarti Anda sudah tidak bisa bersuara di situ ya. Siap. Ya, mudah-mudahan kan program-program yang sebelumnya bisa diselesaikan, bisa direalisasikan pada kepengurusan yang terbaru gitu kan. Baru. Karena gua rasa ini industrinya tidak akan mati karena justru akan semakin banyak lebih berkembang. Terutama dunia teknologi loh. Teknologi Ya. tidak akan menurun loh. Ya. Ya kan? Kredibilitasnya akan semakin meningkat dan populasi komunitasnya akan semakin banyak. Dan PR juga kalau kita terlalu menganaktirikan lah kalau bahasa lo Ya. tadi gitu kan. Ini kerja tim juga kan, bukan hanya satu sektor sisi satu industri game, tapi ternyata semakin banyak. Kayak kemarin gue melihat Tekken, lu bikin event Tekken kan. Iya betul. Itu kan hadiahnya gila di luar sana dan di sini Iya. udah dimulai. Nah, maksud gue hal-hal seperti itu Iya. itu harus patut dipantau dan Ya, dijaga. betul. Balik lagi komunikasi yang baik, menjaga teamwork yang baik itu seperti apa, jangan sampai ada
Drama-drama yang itu tidak Mas diinginkan. Faris ya infonya ya. Baru Gimana, semalam saya dapat infonya. Apa Yang tuh? Tekken itu Ah. mewakili Provinsi Banten main di Pornas loh. Pekan olahraga festival olahraga nasional yang ya? ya kan Kemenpora itu di NTB Juni Juli. Itu Buat ya? itu atletnya dari mana? Ya itu yang menang di event itu tuh, seluruh Indonesia mewakili provinsinya masing-masing. Oh. Dia udah masuk ke Pornas ya? Iya, Pornas. Ngeri. Ada suratnya semalam baru dikeluarkan oleh Kemenpora. Suratnya dan itu disahkan oleh Kemendagri. Oh. Saya nggak bisa nunjukin di sini nanti. Ya, tempat saya gimana iya, ya. iya. Cuman ini infonya bukan info, ini faktanya seperti itu. Ah. Nanti itu akan diberangkatkan ke NTB. Ih, ngeri. Itu Tekken bisa main co-op gak sih apa sendiri-sendiri? Kalau sebenarnya kan balik lagi ke regulasi ya. Ataupun ke yang pembuat eventnya sebenarnya bisa aja. Itu kan kalau kemarin kan lebih sendiri-sendiri dulu. Ah gitu. Ya. Ya siapa tahu kalau co-op gue mau featuring sama fiance gue untuk main karena dia suka main game gitu kan. Oke. Siap. Jadi diskusi malam ini sangat menarik sekali gitu kan. Berkaitan dengan dunia e-sport apalagi dunia teknologi, teman-teman semua harus melek terhadap industri ini. Satu poin lagi yang ingin gue bahas berkaitan dengan harapan. Untuk regenerasi kita nih. Iya. Ini penting untuk regenerasi kita untuk orang tua yang masih jangan main game. Jangan salah, sebenarnya main game itu mengasah otak, kreativitas otak kanan kita. Iya, betul. Nah 2 poin itu bisa disampaikan mungkin. Ya sebenarnya ya untuk para orang tua juga gitu. Jangan boleh kita melarang, tapi juga kita harus melihat sisi baiknya. Emang kayak misalkan mereka main game, tapi main game juga ada batasnya gitu, ada waktunya gitu kan. Sama dengan olahraga lain begitu. Terus yang kedua jangan untuk para orang tua jangan melihat dari sisi negatifnya terus gitu. Padahal kan sisi positifnya juga ada begitu. Betul. Itu. Terus saya juga buat teman-teman saya yang kepada komunitas-komunitas yang di kecamatan tetap semangat. Terus jangan lupa dengan ibaratnya bahwa kalianlah yang nanti akan meneruskan gitu kan. Garis bawahi bahwa kalian yang akan meneruskan untuk kepengurusan dan lain sebagainya. Nanti misalkan ada organisasi ya gitu yang memang itu menguntungkan bagi teman-teman kita di komunitas. Terus saya juga buat teman-teman juga ya tetap semangat untuk mengadakan event-event e-sport begitu. Walaupun misalkan ibu bapak kita tuh diam, ya sudah, kita dari dulu sebelum ada mereka kita sudah jalan duluan ya toh. Yes. It's okay gitu, jalan aja. Berontak di jalur yang positif. Nice, itu betul. Iya. Karena karakter itu yang dibutuhkan sama player itu, komunitas dan klub itu karakter jiwa bertarungnya. Nah, secara sportif dong. betul. Yes. Ada lagi? Ya untuk para atlet. Oh silakan, atlet-atlet tercintamu. Ya untuk para atlet juga saya teman-teman juga harus lebih dewasa juga, dalam artian jangan mengandalkan maksudnya kayak kita punya komunitas dan lain sebagainya, lebih kayak teman-teman juga mencari ya. Kayak misalkan sekarang kan di era digital nih, teman-teman juga harus cari kayak misalkan lewat Instagram misalkan info-info event dan lain sebagainya gitu. Kayak gitu ya. Jadi jangan ya kayak tadi di awal Mas Faris bilang itu, Mas Faris juga pada saat itu infonya bukan dari saya loh. Padahal saya yang harusnya ngasih tahu Mas Faris gitu iya, kan. Gue gak dikasih info sama dia. Nah, Mas Faris lewat mana itu beliau? Yaitu lewat website ataupun lewat Instagram begitu. Itu sih sebenarnya balik lagi ya. Karena kalau kalian cuman main doang tanpa ikut kompetisi ya percuma. Gitu sih. Iya. Karena jago aja nggak cukup. Karena jago aja nggak cukup. By the way, brother, manajerku yang terhormat. Siap. Suatu hari ini bahagia gue bisa diskusi panjang sama lo. Iya, gue juga bahagia sih. Terima kasih atas waktumu. By the way, tadi hujan besar, dia kesini hujan-hujanan. Semoga lu nggak sakit ya. Iya, Kis. Harus aman karena sudah meminum sesuatu itu. Segar langsung. Itu minum kesehatan. Sukses selalu buat karir lo. Lanjutkan event gila-gila lo. Siap. Terus jadi diri lo sendiri dengan karakter lo sendiri. Siap. Dan semoga sehat selalu. Amin. Karir lo terus berkembang, jangan stuck di sini. Ketika bisa skala internasional, jangan terhenti dan nasional. Ngeri kan statement gue? Siap. Dan ini yang paling ngeri. Kita jalanin, kita bikin event. Siap. Satu lagi, kita bikin klub e-sport ya. Siap. Oke, thank you GLSM. Sampai jumpa.